Konflik Timur Tengah tak hanya mengguncang geopolitik, tapi juga mengancam anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia. Pemerintah kini menyiapkan skenario darurat agar defisit anggaran tetap di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Jika harga minyak dunia melonjak tajam, defisit bisa tembus 3,6%. Apa langkah yang akan diambil pemerintah? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut lonjakan harga minyak global memberi tekanan serius terhadap fiskal dan perekonomian nasional. Dalam wawancara dengan Reuters, Purbaya mengatakan, jika harga minyak naik ke level 90 hingga 92 dolar as per barel dan anggaran tidak disesuaikan, defisit bisa melebar menjadi sekitar 3,6% dari PDB. Padahal, dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah domestik dipatok hanya 70 dolar as per barel. Sebagai gambaran, harga minyak mentah Brent sempat menyentuh 82,37 dolar AS per barel, tertinggi dalam 14 bulan, setelah serangan udara terhadap Iran. Sementara minyak mentah Amerika Serikat naik ke 75,55 dolar AS per barel, tertinggi dalam 8 bulan. Purbaya menegaskan pemerintah telah menyiapkan rencana darurat. Jika tekanan memburuk, belanja negara akan dipangkas pada pos-pos yang dinilai paling kecil dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Langkah ini diambil untuk memastikan batas defisit 3% tetap terjaga, angka yang selama ini menjadi jangkar kredibilitas fiskal Indonesia. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut sekitar seperempat impor minyak mentah Indonesia berasal dari Timur Tengah. Kawasan itu juga memasok sekitar 30% impor LPG nasional. Artinya, setiap eskalasi konflik di kawasan tersebut langsung berdampak pada biaya energi Indonesia. Tekanan pasar pun sudah terlihat. Sepanjang 2026, rupiah melemah lebih dari 1% terhadap dolar AS. Sementara indeks harga saham gabungan atau IHSG turun hingga 7,5%, menjadi salah satu yang terburuk di Asia. Di tengah tekanan fiskal, perhatian juga tertuju pada program makan gratis. Purbaya membuka kemungkinan pengurangan anggaran program tersebut. Potensi penghematan disebut bisa mencapai 100 triliun rupiah. Program senilai sekitar 20 miliar dolar AS atau 337 triliun rupiah itu menargetkan penyediaan makanan bergizi harian bagi hingga 83 juta warga. Skema ini menjadi perhatian investor karena dinilai berisiko menekan disiplin fiskal. Februari lalu, Moody menurunkan prospek peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Program sosial, termasuk makan gratis, masuk dalam daftar risiko. Sementara Fitch Ratings juga melakukan pertemuan dengan pemerintah untuk membahas kondisi fiskal, termasuk soal Danantara, dana kekayaan negara baru Indonesia. Purbaya menegaskan, utang Danantara tidak akan membebani APBN. Jika gagal, entitas tersebut disebut akan menggunakan dividen perusahaan miliknya untuk menutup risiko. Purbaya, yang menggantikan Sri Mulyani Indrawati tahun lalu, menegaskan komitmennya menjaga batas defisit 3%, sembari tetap mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pertumbuhan penting, keberlanjutan fiskal juga penting. Namun yang paling utama adalah mengoptimalkan ruang fiskal untuk mendorong ekonomi. Ia menegaskan tidak akan melampaui batas defisit 3%, baik dalam waktu dekat maupun ke depan. Dengan harga minyak yang masih bergejolak akibat konflik global, APBN Indonesia kini berada dalam tekanan. Pemerintah menghadapi dilema, menjaga disiplin fiskal atau mempertahankan stimulus pertumbuhan. Keputusan dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan arah ekonomi Indonesia di tengah badai global. Kami akan terus memperbarui perkembangan terbaru untuk Anda. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.